Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa di dalam renungan dan doa pagi hari Senin 31 Oktober 2022. Renungan pada pagi hari ini berjudul Saling Memotivasi Melakukan Kebaikan. Bacaan Alkitab terambil di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Dipersilakan saudara-saudara setelah mendengarkan renungan ini bisa mengambil waktu pribadi untuk membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saudara-saudara, dalam kitab Talmud, ini kitab kumpulan ajaran-ajaran orang Yahudi, ada ajaran tentang kemunafikan. Bunyinya setiap orang munafik membawa murka Allah pada dunia. Doanya tidak didengar, bahkan dikutuk oleh janin di dalam rahim ibunya, karena kemunafikannya akan mempengaruhi generasi-generasi berikutnya. Dan orang ini akan masuk ke neraka. Masyarakat yang terikat pada kemunafikan adalah kejijikan bagi Allah. Sama halnya dengan sesuatu yang najis dan yang dikucilkan. Begitulah dampak buruk kemunafikan. Ini dari ajaran Yahudi. Saudara-saudara, Paulus mengakui bahwa selama masih hidup di dunia ini, kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang munafik, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu, dan sebagainya. Kenyataan ini tidak terhindarkan. Bahkan orang seperti ini mungkin ada di tengah jemaat. Itu sebabnya jemaat Korintus diingatkan agar waspada terhadap orang munafik. Mereka menyebut diri sebagai murid Kristus, tetapi tabiat mereka jauh dari kasih dan kebenaran Kristus. Terhadap orang seperti ini, Paulus mengatakan agar jemaat Korintus bersikap tegas. Bahkan jika mereka tidak mau diajar atau berubah, tidak mau dinasihati dan dibimbing lagi, maka diusir. Mengapa demikian? Sebab mereka akan menjadi celah bagi kesaksian jemaat. Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan?" 1 Korintus 5 ayat 6b. Ungkapan ini bermaksud agar orang Kristen jangan meremehkan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh sedikit orang, sebab akan membahayakan persekutuan. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua hal yang dapat kita refleksikan dari firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, pada prinsipnya kita mesti mengasihi semua orang, termasuk orang yang jahat, orang yang berdosa. Tapi kasih itu juga bisa diwujudkan melalui teguran dan nasihat. Jika ada teman, sahabat, jemaat, atau keluarga yang berbuat kejahatan, maka kita wajib menegur dan mengingatkan sebagai tanda kasih dan kepedulian kita, tentu disertai dengan sikap dan bahasa yang tulus penuh kasih. Yang kedua, untuk masing-masing kita pribadi, mari kita menjaga sikap dan hidup kita sebagai orang percaya, bahwa terkadang tindakan dan sikap kita bisa membawa dampak dalam kehidupan bersama kita, baik itu di keluarga atau persekutuan gereja. Kalau kita melakukan tindakan jahat, itu yang rugi. Dampak negatifnya bukan hanya kepada kita, tetapi bisa kepada keluarga kita, persekutuan kita di gereja. Mari kita ingat apa yang disampaikan Paulus, bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan. Semoga kita bisa selalu menjadi anggota tubuh Kristus yang saling memotivasi melakukan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur bisa merasakan sapaan-Mu melalui firman Tuhan pagi ini. Kami diingatkan agar kami bisa saling memotivasi melakukan kebaikan bagi sesama kami. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami bisa saling memperhatikan dan mengingatkan sesama kami. Juga agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami hendak menjalani aktivitas di awal pekan ini dan di akhir bulan Oktober ini. Kami percaya
tangan kasih-Mu senantiasa melindungi dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.